Halo, halo, halo. Apakah benda ini menyala? Woi, ngerekam. Ya, halo guys. Ini aku aku gabut banget di malam hari raya Idul Adha ya. Selamat buat yang menjalankan ibadah hari raya Idul Adha dan yang nyembelih-nyembelih dan yang bakar-bakar, yang masak-masak. Ini malamnya aku gabut karena minggu kemarinnya itu yang libur panjang, apa ya, kenaikan Isa Al-Masih ya. Itu aku sakit, jatuh sakit, lalu 2 hari sisanya libur itu di rumah terus, jadi tidak sempat merasakan yang namanya riding, naik motor kayak begini. Ini tadi aja kayak kepikiran iya nggak ya, ya udahlah, ayo lah. Buat kayak ya gantiin lah paling nggak. Jadi ini udah agak sembuh, tapi tapi agak kedengeran bindeng ya, maaf ya. Ini bukan efek suara, tapi emang agak bindeng. Oke. Jadi aku mau ke arah, tadi ada tuh shoot malamnya di Shell Pemuda, Shell Plaza Surabaya. Tapi nggak tahu masih ada apa enggak, karena aku ini udah jam 9-an, jadi nggak tahu masih ada apa enggak. Kalau ada ya bersyukur masih difoto, kalau enggak ya udah gitu. Enggak yang gimana banget. Ini juga sekalian ngetes konten video malam, sama biar nggak terasa tersia-siakan sih liburnya ini. Oh ya, sama ini nanti dah kalau misalnya ada tempat kosong yang agak terang, nanti bakal ku review penggunaan ban. Ini baru si Sion baru tak ganti ban. Ini cuman review pribadi, jadi nggak dibayar, nggak disuruh atau emang gimana. Tapi waktu itu aku pakai FDR X Sport ya namanya, lupa aku. FDR Sport X itu emang bagus sebenarnya untuk batiannya sama ininya. Itu kayak itu emang dia itu segala medan lah, hujan terus kering, itu masih bisa enak lah buat harian-harian cuaca kayak di Indonesia. Nah, tapi itu ban belum ada setahun, jujur aja belum ada setahun. Kembangannya memang masih bagus, kalau mau dipakai terus sampai hancur itu kembangannya hilang pun bisa. Cuman emang kembangannya dalam-dalamnya yang masuk itu ternyata udah pecah-pecah. Terus apa ya, tuh di jalanan buat ngerem, terus buat, karena kebanyakan beberapa kali aku wheelie itu sempet ngesot juga. Sama waktu jalan agak kan hujan, sempat hujan, jalanan agak basah dikit, itu gak yang terlalu gigit kayak sebelumnya. Itu emang itu sih kalau secara feeling berkendara. Tapi kalau kalian pengen tahu gimana anehnya itu ban kayak nggak pernah gembos, keras terus. Ternyata emang katanya karakternya ban yang tak pakai itu, yang FDR itu, nggak tahu ya semua tipe FDR apa enggak, tapi FDR yang tak pakai dia gampang keras, getas gitu karetnya. Jadi terasanya tuh keras terus meskipun nggak diisi ulang atau isi ulang angin atau gimana gitu. Kerasa keras terus, dia nggak gampang kempes emang. Mungkin orang-orang nggak tahu kayak, awet ya ini ya, nggak bocor nggak apa, tapi itu pertanda kalau banyak mati sebenarnya. Jadi dia tuh kaku, udah modenya kaku, dimana karet tuh sebenarnya harusnya fleksibel ya kan. Karena sempet aku rem pun perasaan nggak terlalu pakem yang gimana. Engine brake ya standar, malah engine brake kan ada sleeper classnya, jadi dia kan nggak langsung ngunci kan. Itu aja pernah itu kayak selip gitu aja, kayak serak gitu. Waktu di Cangar pun gitu. Jadi ya udahlah tak ganti.
depan belakang. Aku ganti ngikutin punyanya Om Deddy Salva. Kalau kalian tahu channelnya, beberapa kali tak mention ya. Itu beliau pakai ini Pirelli Diablo Rosso Sport. Nah itu kita ikutin dan sekalian coba upsize ya. Jadi yang belakang itu tak jadiin 140, yang depan 110. Itu kayaknya udah mentok-mentoknya Vixion deh untuk ukuran segitu. Dan jujur aja pertama kali pakai udah beda banget sih. Untuk nikung emang dia itu kayak nggak ada habisnya gitu loh. Tapi jangan diterusin ya kalau misalnya nggak pede atau emang settingannya nggak untuk cornering motornya maksudnya. Itu ban agak ngeri sih emang. Dia itu kayak enak banget buat. Jadi nggak bakal aku jatuh, jujur aja. Biasanya nggak kayak biasanya aku pakai FDR tuh kayak, ini udah habis ini, kerasa banget kayak dia nggak kayak gitu. Ini dia miring terus, kayak minta miring terus. Yang belakang karena ukurannya 140 ya, terus dia kan ngedonat gitu karena velgku nggak sebesar itu, jadi dia tuh nggak yang lebar gitu, dia lebih ngedonat. Jadi tinggi, berasa tinggi yang belakang. Akhirnya solusiku, kalau kalian pakai shock yang bisa disetting ya, kayak aku pakai Nui, ini pakai shocknya Nui Racing, itu bisa diputer lagi si ulir yang atas di dalam shock. Jadi kan kalau dalam shock tuh ada kunci yang bawah tuh, yang hitam tuh, yang atas yang putih. Nah itu bisa kalian puter lagi, kalian kendorin lagi. Bukannya makin tinggi ya, karena kan shocknya makin lebar gitu kan maksudnya. Enggak sih, itu dia lebih ke jarak main si shocknya. Nah jadi kan berasa lebih ambles. Jadi waktu dinaikin dia emang lebih ambles, jadi nggak sejinjit itu jadinya, lebih mendingan lah gitu. Sama belakang itu nggak apa ya, karena nggak pakai peninggi ini. Itu terasa tinggi banget yang belakang waktu itu. Jadi badan tuh kayak kedorong ke depan terus gitu kalau bisa lampu merah apa gitu. Nah ini udah agak ambles yang belakang, terus ya lebih enak lah. Nggak terlalu capek. Kalau bahasa sini ya nggak terlalu jentit gitu lah belakangnya. Ya, itu agak ambles yang belakang, jadi bisa lebih enak kalau kalian pakai ban 140 yang ngedonat ya. Atau solusinya kalian pakai ganti velg yang lebih lebar. Kayaknya sih ini 3,5 inch ya punyanya Sabri. Terus kalau kalian mau lebih biar bannya itu lebih ini nggak tinggi, kalian ganti ke 4 inch. Harusnya itu dia lebih rata gitu loh, nggak yang ngedonat kayak gini. Jadi ini kalau kalian nyari motor biar lebih tinggi ya ini sih solusinya sebenarnya. Ganti ban aja yang gede, yang agak ngedonat di belakang, jadi dia lebih tinggi di belakang. Lalu depan juga udah tak tinggiin, tak ganti yang lebih besar juga, lebih ngedonat juga. Harusnya kan imbang ya, cuman nggak tahu, tetap aja kayak tinggi belakang. Jadi secara akselerasi memang terasa lebih berat ya. Jadi kayak jarak kecepatan tuh biasanya dulu itu kayak bisa cepet gitu, tiba-tiba udah limit ya, udah limit. Kalau udah pakai ban ini itu kayak agak lebih lama, tapi tetap masih bisa kena di top speed yang sama, kemudian dengan durasi yang lebih lama. Karena lebih berat ya. Terus gearnya memang belum tak rubah, masih bawaannya Vixion. Sebenarnya aku punya gearnya Sabri yang belakang tuh 47, cuman masih nggak cukup mata rantainya. Jadi nanti sekalian mungkin kalau next mau ganti rantai, terus sekalian ganti gear. Itu lebih ngejambak, cuman akhirnya top speednya berkurang. Jadi tinggal gimana lah. Ini sih masih enak-enak aja ya. Cuman emang untuk RPM kan tuh biasanya RPM segini gitu, itu biasanya aku nggak terlalu teriak gitu, mesinnya nggak yang teriak banget gimana gitu ya. Cuman kerasa lah, biasanya itu kayak halus. Nanti kalau udah di atas 6.000, 7.000 itu dia baru teriak.
Ini baru di 6.000 aja dia udah kayak geter, ada geterannya gitu loh, kerasa banget. Kayak ya udah nggak semulus ini dulu gitu. Dulu itu lebih mulus daripada ini. Daripada sekarang dia lebih geter. Sempat kaget aku, tidak kira ya mestinya kasar karena aku lupa belum sempat ganti oli ya kan. Tapi ternyata waktu udah tak ganti di Shell tetap aja bunyi. Tetap aja feelingnya tuh sama-sama aja, cuman emang lebih halus ini sih. Enggak sekasar ya sebelumnya. Ya sebelumnya tuh kayak kasarnya bisa ditakar lah, kalian bisa tahu lah kalau ini kenapa kasar gini gitu. Feelingnya tuh beda banget lah pokoknya. Wah, itu sih kenyamanan emang jelas lebih nyaman sih. Karena dulu aku pakai depan tuh 90/80, belakang 130/70 ya nggak salah. Nah itu yang depan sering kerasa jeduk karena dia lebih tipis ya, jadi velgnya lebih keluar gitu. Terus yang belakang akhirnya yang sekarang udah jelas lebih stabil lah, jadi lebih entah kenapa tuh kayak ya motor tuh kayak kakinya tuh emang lebih besar. Emang berasa banget, jadi nggak takut gasruk kalau misalnya jalannya kecil gitu, atau kan di pinggir jalan tuh kan biasanya jeglong. Nah itu biasanya aku masih yang belakang tuh masih bisa di atas gitu, dia nggak turun, nggak jatuh. Masih ada nggak ya? Kau udah kukut ya? Oh gitu di sana. Aku parkir aja lah. Wah ini parkirnya dientekno kabeh. Karena Om Deddy yang ini 2137. Yuk sampai sini dulu, aku tak